Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan lab TI Sistem Basis Data 1 dengan materi Data Definition Language. Mari kita mulai. Oke, kita masuk ke materi. Pertama, ada database. Database adalah kumpulan atau pengelompokan informasi yang disimpan di dalam komputer atau server sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Terus ada SQL. Struktur Query Language adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data. Lalu ada DDL. DDL digunakan untuk mendefinisikan, mengubah, serta menghapus basis data dan objek-objek yang diperlukan dalam basis data, misal tabel, view, user, dan sebagainya. Lalu ada perintah umum DDL, yaitu ada create, digunakan untuk membuat database dan atau tabel. Lalu ada alter untuk memodifikasi struktur tabel, dan drop digunakan untuk menghapus database kolom ataupun tabel. Jadi itu database itu punya 3 perintah, yaitu ada DDL, DML, dan DCL. Pertama kita akan belajar DDL. Itu ada perintah create yang untuk membuat, alter untuk memodifikasi, dan drop untuk menghapus. Oke, kita mulai dari create dulu di. Itu create untuk membuat database. Oke, langsung aja. Kalau kalian buat buka shellnya, kalian nyalain dulu XAMPP nya, nyalain, lalu nyalain MySQL ini. Kalau udah, kita pencet shell. Nah, dia kan karen ke sini. Ini XAMPP di close aja, nanti dia muncul di sini di bawah. Oke, kita mulai dari membuat database nya dulu. Nah, karena masih kayak gini nih, kita masuk dulu ke MariaDB nya, MySQL menu root. Nah, kalau berhasil, dia ada welcome to MariaDB. Udah. Oke, kita buat database nya. Di sini ada query nya, create database, nama database. Oke, kita namanya titik koma enter. Oke, query oke. Database dapat berhasil dibuat. Kita show databases. Nah, namanya kan tadi kita buat CC1 ya. Nah, dia ada nih CC1 dari semua database yang pernah dibuat. Oke, lanjut kita lanjut ke menggunakan database. Use nama database. Use CC1. Nih, sudah lihat. Titik koma enter. Database terganti. Nah, dari sini kan non, terus jadi ini dipakai CC1, berarti database sudah berhasil digunakan. Oke, kita buat tabelnya. Membuat tabel itu create tabel, nama tabelnya, lalu dalam kurung field tabel, itu kolom-kolomnya maksudnya. Langsung aja kita coba. Lalu create tabel, namanya terserah, contoh ya, contoh 1. Nah, ini kan udah create tabel, nama tabel kan. Nah, kita masukin nama fieldnya. Kasih saja ID, tipe data integer, koma,
seharusnya pakai ukuran, tapi karena kalau integer itu udah auto 11. Kalau kalian mau ngasih ukuran 20 nggak apa-apa, tapi karena ID saya nggak banyak jadi ukurannya 11. Lanjut ke nama tipenya varchar, panjangnya 30 aja. Nama npm integer, kan npm itu cuma 8 ya, jadi langsung aja integer tanpa usah pakai panjangnya, jadi auto 11. Apalagi kelas varchar cukup kayaknya, coba sini dulu titik koma. Oke, query berhasil dibuat. Nah, ini kan udah buat tabelnya ya, kita mau tampilin nih tabel-tabelnya, show tables. Nah, ada namanya tabel contoh 1, itu ada di database CC1. Baru ini doang tabelnya. Nah, kita mau buat, kalau kita mau ngeliat strukturnya itu pakai des. Des con 1. Nah, ini buat ngeliat strukturnya, itu ada ID dengan tipe data integer, terus nama varchar, npm integer, kelas varchar. Nah, lanjut ke alter. Oke, itu kita menambahkan field. Perintahnya alter, nama tabelnya apa di sini, contoh 1, add nama field apa yang mau ditambahin, gender misalnya, gender, tipe datanya varchar 20, tipe data ukuran, oh salah, alter table. Nah, ukuran alter table kita des lagi. Nah, nambah nih gender. Lalu kita mau menyelipkan field di antara tabel yang udah ada. Apa kita yang mau kasih? Alter contoh 1, apa ya, kasih nama add tanggal lahir, alter table, nama table, add nama field. Nah, ini tipe data ukuran varchar 20 after setelah apa? Setelah kelas. Oke, berhasil. Kita des lagi. Nah, tanggal lahir muncul di setelah kelas. Berhasil. Lalu lanjut ke menghapus primary key. Nah, karena di sini yang tabel saya buat belum ada primary key, jadi kita lompat dulu. Kita lompat ke sini. Tadi harusnya kita ke sini kan? Lalu kita ke sini dulu. Oke. Kita buat primary key dulu. Pertama, alter table, nama tabelnya contoh 1, add primary. Nih, nama fieldnya bebas nih, kalian mau apa? Saya pakai ID dalam kurung ya, di dalam kurungin kalau untuk buat primary key. Oke, primary key berhasil ditambahkan. Lalu kita mau buat auto incrementnya, alter table contoh 1. Kalau buat nambahin
auto increment, kita pakai fungsi modify. Nama fieldnya apa? Saya tadi pakai ID, tipe datanya integer, not null, auto increment. Kita dash. Ya, sudah ada. Dia tidak boleh null dan primary key, extra, auto increment. Apa sih auto increment itu? Auto increment itu jadi misalkan karena ini itu ya, karena ini ID yang bersifatnya dari angka, dia akan nambah terus 1, terus kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi misalkan ada kalian input data nih, yang pertama ID itu dia kan langsung nambah. Itu fungsi auto incrementnya dari model 1, 2, 3 sampai seterusnya. Lanjut. Nah, kita menghapus primary key nih yang tadi kita sudah tambah. Alter table contoh 1 drop primary key. Nggak bisa. Kenapa? Karena di sini ada definisi auto kolom. Makanya kita hapus dulu auto incrementnya. Untuk kalau menghapus free terus fieldnya ada auto increment, jadi kita hapus dulu auto incrementnya. Gimana caranya? Alter table. Nah, nama tablenya contoh 1 nih, kita pakai modify lagi. Modify nama fieldnya tipe data not null. Contoh 1 modify ID Oke, kita dash. Nah, pre-nya hapus kan, berarti bisa ngapus primary key. Kita drop aja primary key-nya. Nah, alter table contoh 1 drop primary key. Nah, berhasil kan? Karena auto increment-nya sudah dihapus. Kita dash lagi. Nah, dia kehapus, tapi tetap nggak boleh 0. Oke. Lanjut ke selanjutnya, mengganti nama field. Alter table. Nama tab. Sorry. Ini nama field ya, nama field. Kita ganti mengubah alter table. Nama tablenya contoh 1. Lalu change nama fieldnya. Change apa yang mau diganti, gender lah, gender. Terus nama fieldnya langsung gak pakai apa-apa, ganti aja langsung nama field dengan tipe data semua baru. Umur integer, di koma, enter. Berhasil. Kita dash. Nah, gender keganti jadi umur, tipe datanya integer. Oke, mengubah tipe data pada field gimana? Alter table contoh 1 modify. Nah, ini nama field yang bakal diubah dengan tipe data baru. Langsung aja tanggal lahir. Kita mau ganti apa? Tanggal lahir langsung. Wah, date. Oke, kita mulai lagi. Wah, mengganti tipe data pada tanggal lahir berhasil. Kita dash. Nah, berhasil keganti. Oh ya, cara kerja tanggal lahir tipe data date di MySQL itu dimulai dari tahun, bulan, dan hari. Jadi YMD. Oke, kita kayaknya ada yang kelewat ini tadi terlewat mengganti nama tablenya. Sorry, kita balik lagi ke mumpung masih di alter. Kita masukkan rename
rename table. Kok nggak ada alter? Nggak, karena ganti tabelnya itu menggunakan rename. Karena alter hanya untuk field. Soalnya tabelnya itu bukan database-nya. Rename table, nama tabel yang sekarang itu nama tabel baru. Contoh 1 itu C1 aja. Nah, berhasil. Kita dash contoh 1, nggak ada kan? Nggak ada. Terus karena udah kita ganti nama jadi C1. Oh, berhasil. Jadi sekarang udah keganti jadi C1. Setelah perintah semua alter sudah, kita masuk ke perintah drop. Kita mau dari menghapus field. Alter table, nama tabelnya C1 yang sekarang, drop nama fieldnya umur. Saya drop umur aja ya. Saya drop umur titik koma enter. Nah, berhasil. Kita dash, umur udah tidak ada. Lalu selanjutnya itu adalah menghapus tabelnya. Drop table, nama tabelnya C1 titik koma enter. Kita dash, tidak ada karena berhasil kehapus. Lanjut, kita menghapus database. Database berarti CC1. Drop database, nama databasenya CC1 titik koma. Oke. Nah, kita sedang menggunakan database CC1.